Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini Ibu menjelaskan materi tentang kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Peta konsep adalah: pertama, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua, kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Yang ketiga, kondisi ekonomi Arab pra-Islam. Yang keempat, kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Ibu menjelaskan tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Pra-Islam itu adalah sebelum Islam. Masyarakat Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadilah keterputusnya risalah, yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Hus'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Husai pergi ke Syam atau ke Syria. Selanjutnya, di kota itu dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala, melihat tata cara keperibadatan yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Mekah pada umumnya. Maka Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya. Selanjutnya, untuk keperluan ibadah tersebut, Amir bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amalika sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat perantara dalam peribadatan masyarakat Mekah maksudnya guna mendekatkan diri kepada Tuhannya. Berhala yang dibawa Amr diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Latta, Uzza, dan Manna. Tata cara peribadatan dalam menyembah berhala adalah: A. Berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta pertolongan kepadanya. Masyarakat Arab Quraisy berkeyakinan bahwa berhala-berhala tersebut dapat memberi syafaat dan pertolongan pada mereka. Yang B, yang kedua atau yang ketika berhaji, mereka bertawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya. C. Mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan berbagai sesembahan. Ketika menyembelih hewan, mereka menyebut nama-nama berhala itu. Penyebab penyimpangan, yaitu kebutuhan terhadap Tuhan, kecenderungan yang ikut mengagungkan leluhur, rasa takut menghadapi kekuatan alam. Kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Pertama, bangsa ahli syair. Yang kedua, pemberani.
Yang ketiga, semangat tinggi dalam mencari nafkah. Yang keempat, sabar menghadapi kekerasan alam. Selanjutnya, yang ketiga, perilaku buruk bangsa Arab pra-Islam. Kebiasaan buruk bangsa Arab sebelum Islam yaitu berjudi, menyiksa budak, membunuh anak perempuan, kemudian mabuk, berzina, dan minuman keras. Mereka menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Katanya laki-laki memiliki kebebasan untuk menikah dan menceraikan semuanya. Ada lagi tradisi yang terburuk di masyarakat Arab adalah mengubur anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka merasa terhina dan malu memiliki anak perempuan yang marah bila istrinya melahirkan anak perempuan. Mereka meyakini bahwa anak perempuan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Selain itu, sistem perbudakan berlaku di masyarakat Arab. Para majikan memiliki kebebasan memperlakukan budaknya. Mereka punya kebebasan menyiksa budaknya, bahkan memperlakukan budaknya seperti binatang dan barang dagang yang bisa dijual atau dibunuh. Posisi budak tidak memiliki kebebasan hidup yang layak dan manusiawi. Seperti itulah kehidupan kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Itu yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam, yaitu tentang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Bangsa Arab memiliki mata pencaharian di bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dan kemeja dari bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya kepada orang lain. Orang kaya di kalangan mereka terlihat dari banyaknya hewan yang dimilikinya. Selain itu, Arab Badui sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupan. Ada yang menjadi pengembala ternak milik sendiri, ada juga yang mengembala ternak orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW sendiri, ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau seorang pengembala kambing. Begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lain-lainnya. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti daerah Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, atau yang lain-lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Selain pertanian,
mayoritas mereka memiliki perniagaan sebagai mata pencaharian, khususnya penduduk Mekah. Mereka memiliki pusat perniagaan istimewa. Penduduk Mekah memiliki kedudukan tersendiri dalam pandangan orang-orang Arab, yaitu mereka penduduk negeri haram atau Mekah. Keempat, kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Kerajaan di Jazirah, yaitu Kerajaan Kinda tahun 480 sampai 529 Masehi. Kerajaan Kinda, dia adalah satu-satunya kerajaan yang berdiri di tengah-tengah Jazirah Arab, di antara hukum dan diatur berdasarkan kabilah. Namun, kerajaan ini berumur sangat pendek. Raja pertama kerajaan ini bernama Hajar Akil al-Mirar. Dia tunduk di bawah kerajaan Himyar di Yaman. Cucunya yang bernama Haris bin Amar, dia berhasil meluaskan pengaruhnya ke Hijrah. Namun kerajaan mereka hancur dan kembalilah kerajaannya pada kehidupan kabilah. Kerajaan Ma'in dan Qatban. Kedua kerajaan ini hidup di satu zaman. Keduanya adalah kerajaan paling awal di Yaman. Namun, sejarah tentang kedua kerajaan ini sangatlah sedikit. Yang ketiga, Kerajaan Sabah. Kerajaan Sabah ini berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Ma'in dan Qatban. Kerajaan Sabah juga meliputi Hadramaut. Ibu kotanya adalah Ma'raq. Kerajaan ini menjadi terkenal disebabkan dua hal. Pertama, adanya Ratu Bilqis. Kisah tentang ratu ini dengan Nabi Sulaiman disebutkan dalam surah Al-Naml. Yang kedua, bendungan Ma'raq yang besar. Bendungan ini menjadikan Yaman menjadi sebuah negeri yang makmur dan sejahtera. Namun, kemudian bendungan ini hancur, maka terjadilah sebuah bencana air. Bencana air bah yang dahsyat. Akhirnya, penduduk setempat banyak yang pindah ke wilayah utara. Kemudian peristiwa ini sekaligus menjadi tanda kehancuran Sabah dan berdirinya Kerajaan Himyar. Yang keempat, Kerajaan Himyar. Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Sabah dan menjadikan Zafar sebagai ibu kotanya. Raja-rajanya memberikan gelar kepadanya Tabi'ah. Sabah dan Himyar meninggalkan peninggalan-peninggalan yang menunjukkan keagungan, kemajuan yang dicapai dua kerajaan ini. Kerajaan ini kemudian semakin mundur di akhir pemerintahannya, sehingga Yaman diduduki oleh orang-orang Romawi dan disusul kemudian oleh Persia. Yang kelima, pendudukan Romawi di Yaman.
Zenuwas, Raja Himyar yang memeluk agama Yahudi, memberi pilihan kepada orang-orang Masehi Najran antara memeluk agama Yahudi atau mereka harus mati. Ternyata mereka lebih baik memiliki mati daripada dipaksa harus memeluk agama Yahudi. Maka dia segera menggali parit dan mereka dibakar di dalam parit. Yang keenam, pendudukan orang-orang Persia atas Yaman. Salah seorang anak Raja Himyar yang bernama Saif bin Zaid Yazan melarikan diri ke Persia. Dia meminta bantuan kepada orang-orang Persia untuk mengeluarkan orang-orang Abbasiyah dari negerinya. Maka mereka pun bergerak dan mampu mengalahkan orang-orang Romawi. Kisra Persia memerintahkan agar mengangkat Saif sebagai raja untuk seluruh Man dan tunduk seluruh Yaman. Setelah Saif terbunuh, Kisra mengirim Wahrus menjadi penguasa di Yaman dan tunduk di bawah pemerintahan Persia. Setelah Wahrus meninggal, dia digantikan oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Ketujuh, Kerajaan Hira. Sejarah Kerajaan Hira ini mulai sejak abad 111 Masehi dan terus berdiri sampai lahirnya Islam. Kerajaan ini telah berjasa terhadap kebudayaan Arab karena warga negaranya banyak mengadakan perjalanan-perjalanan di seluruh Jazirah Arab, terutama untuk berniaga. Pada itu, mereka juga menyiarkan kepandaian menulis dan membaca. Karena itu, mereka dapat dianggap sebagai penyiar ilmu pengetahuan di Jazirah Arab. Kerajaan yang ke-8, Kerajaan Ghassan. Nama Ghassan itu berasal dari mata air di Syam yang disebut Ghassan. Kaum Ghassan memerintah di bagian selatan dari negeri Syam dan di bagian utara negeri Jazirah Arab. Mereka telah mempunyai kebudayaan yang tinggi dan menganut agama Masehi yang diterimanya dari bangsa Romawi, dan merekalah yang memasukkan agama Masehi itu ke Jazirah Arab. 9. Hijaz. Hijaz berbeda dengan negeri-negeri Arab yang lain. Negeri Hijaz belum pernah dijajah, diduduki dan dipengaruhi negara-negara asing. Hal itu dikarenakan letak geografis dan negeri miskin sehingga tidak menarik negara-negara lain untuk menjajahnya. Kota terpenting di daerah ini adalah Mekah, tempat Ka'bah berada. Pada awalnya, Mekah dan Ka'bah dikuasai oleh Nabi Ismail. Kemudian putra sulungnya Nabi dan dilanjutkan oleh pengusaha-pengusaha kabilah Jurhum. Kemudian suku Jurhum diganti oleh suku Musa'ah yang datang dari Yaman setelah runtuhnya bendungan Ma'rib dan berkuasa di Mekah selama 300 tahun. Oke,
Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.